Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ada beberapa penekanan kata. Yang pertama, pembawa firman di pagi hari ini Bapak Pendeta Samuel Prasetyo. Di Romawi 7 ada jadwal kegiatan blog. Monggo Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat di Romawi 7 untuk kegiatan di blog masing-masing. Romawi 8 kegiatan Komisi Keluarga Muda dan Pemuda Dewasa KMPD yang akan diadakan persekutuan pada hari Sabtu 18 Maret 2023 pukul 18 atau 6 sore di Gereja Iling Kalibanteng dengan tema kepemimpinan pelayan oleh Bapak Pendeta Nathanael Kriswanto, mengharap kehadiran segenap warga KMPD dalam kegiatan tersebut. Romawi 9 pelatihan liturgos. Komisi Kebaktian dan Sakramen akan mengadakan kegiatan pelatihan liturgos yang akan diadakan pada hari Minggu 19 Maret 2023 pukul 9.30 sampai 12 di Gereja Iling Kalibanteng. Pembawa ada dua materi. Materi pertama dibawakan oleh Pak Pendeta Nathanael Kriswanto dengan tema apa itu liturgi, dan yang materi kedua akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Emeritus Bambang Irianto dengan tema praktek menjadi liturgus yang baik, mengharap kehadiran para petugas liturgus dalam kegiatan tersebut. Kemudian Romawi ke-10 pelatihan petugas singer dan kantor. Komisi Kesenian akan mengadakan kegiatan pelatihan singer dan kantor pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 pukul 10 dan sampai dengan pukul 12 di Gereja Iling Kalibanteng dengan pembicara Bapak Darwitoyo Sarjana Musik. Mohon kehadiran para petugas singer dan kantor dalam kegiatan tersebut. Pada Romawi 11 Pesparawi tingkat Kota Semarang, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kota Semarang akan menyelenggarakan Pesparawi tingkat Kota Semarang pada tanggal 18 dan 19 Juli 2023. Ada 11 kategori. Yang jelas untuk kategori paduan suara dewasa campuran akan diwakili oleh paduan suara Sengoseli. Untuk kategori yang lain, apabila ada Bapak Ibu dan Saudara yang mau mengikuti Pesparawi ini bisa berkoordinasi dengan Komisi Kesenian. Romawi 12 penerimaan peserta didik baru SMP Masehi 1 PSAK Semarang. SMP Masehi 1 PSAK Jalan Imam Bonjol 138 Semarang membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 23-24 melalui jalur khusus siswa berprestasi ranking 1 sampai dengan 10 gratis uang pangkal. Tata cara pendaftaran dapat langsung ke lokasi SMP Masehi 1 di Imam Bonjol. Romawi 13 penggalangan dana pemuda dan remaja di GKJ Ngalian. Panitia Retreat Pemuda dan Remaja di GKJ Ngalian akan mengadakan penggalangan dana melalui penjualan makanan pada hari Minggu 12 Maret 2023 hari ini
seusai ibadah pagi di gereja Ilmus Panjolo. Monggo Bapak Ibu nanti ikut mewarisi. Kemudian Romawi 16, fasilitas kiris GKJ Karanganyar. Majelis telah mengadakan fasilitas kiris sebagai salah satu sarana bagi jemaat dalam memberikan persembahan menggunakan aplikasi dompet digital. Bisa dipindai di depan, sudah kita tempelkan di depan. Jadi demikian Bapak Ibu, jangan lupa kita senantiasa ramah tamah, peduli dan berintegritas. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka mari bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 16 bait 1 dan 2. dan yang setia menepati janji
Saudara-saudari yang terkasih, sahabat adalah orang yang dengannya kita bicara tentang kebenaran, dan dengan sahabat itu kita mimpi bersama. Persahabatan merupakan suatu metafora yang dipakai untuk menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Persahabatan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain mengandung pengertian keintiman emosional yang kita perlukan, di mana kita bisa jujur mendengarkan dan bercerita tentang diri kita. Persahabatan juga berarti mutualitas, pengasuhan, kepercayaan, dan tanggung jawab yang sangat kita hargai. Persahabatan yang indah memberikan kasih yang mewujud dalam tindakan saling memberi dan menerima. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Darinya kita memahami arti sahabat yang sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk pengakuan dosa. Hukum kasih dari Tuhan diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama.
kasih, mari senantiasa kita datang dari Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan pengampunan bagi setiap kita yang selalu setia bahkan datang di hadiratnya. Karena Tuhan memberikan berita anugerah sebagaimana berita anugerahnya yang dituliskan di dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebus kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah sahabat kami, bahkan Engkau adalah sahabat yang paling kami cintai dan selalu ada di dalam hidup kami. Engkau lebih segalanya bagiku, bahkan Engkau senantiasa menyucikan diri kami. Engkau senantiasa memberikan penghiburan di dalam hidup kami, bahkan menjadi penolong ketika kami mengalami kekhawatiran. Berkatilah kami Bapa, sebagaimana kami membuka hati kami, agar kami mampu melihat bunga bakung yang indah yang tumbuh di lembah, karena kami membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman itu dapat tinggal, firman itu dapat kami pahami, firman itu dapat kami mengerti, karena kami membuka hati kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Kiranya tidak kami sia-siakan dengan keinginan kami, sehingga kami tergoda oleh iblis. Namun kami menyerahkan hidup kami sebagaimana kami menyerahkan firman-Mu di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meribah,
Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Refidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa dan berkata, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan.
terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Melalui Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai 21 dan dilanjutkan ayat 34 sampai 42 menjadi bacaan Injil kita di pagi hari. Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai 21. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya
yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepada hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Usia. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, tema dalam ibadah Minggu hari ini yaitu persahabatan bukan permusuhan. Saudara-saudara, mengapa tema ini menjadi sebuah tema pokok, bahkan menjadi sebuah pengingat kepada kita di Minggu Prapaskah yang ketiga ini? Mengapa kok kita diajak untuk menjadi sahabat? Apa yang salah dengan kehidupan kita? Saudara-saudara, tentu kita tahu bahwa beberapa waktu ini bahkan hampir setiap hari kita mendengar berita itu kebanyakan itu tentang apa? Apakah tentang kedamaian? Yang namanya berita itu lebih menarik tentang apa? Pastikan tentang hal-hal yang tidak enak, hal-hal tentang permusuhan, hal-hal tentang pertikaian. Bahkan kita juga masih ingat bagaimana seorang pemuda yang berkelahi sampai sekarang orang tuanya terkena dampaknya, bahkan dipecat,
kesenggol sithik wae nesu. Ora mencangno wong tuwa kesenggol wae pasti pasti ora mau megas kok beyer Bapak Ibu. Megas kok mesti beyer malah. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa kita yang percaya kepada Kristus tapi mudah tersinggung, bahkan kita lebih mudah tersulut emosi sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih mudah memiliki permusuhan daripada persahabatan. Mengapa hal ini terjadi? Padahal sering kali, bahkan setiap minggu Bapak Ibu datang ke gereja. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu datang ke gereja, tunggu milih-milih. Amin Bapak Ibu. Mau amin, saya kira amin. Mengapa hal ini terjadi? Hal yang mudah, hal yang sering kali kita lakukan, tapi mengapa kita tidak pernah mengintrospeksi diri kita? Sehingga di dalam minggu prapaskah yang ketika ini mengajak kepada kita melihat tentang bacaan leksional, melihat tentang firman Tuhan yang mengajak kepada kita ini yang seharusnya kita lakukan. Bahkan kalau kita melihat bacaan dalam Injil, secara sepintas tentu kita sangat mengenal tentang orang Samaria. Tentu kita tahu bagaimana kehidupannya, bagaimana ia memiliki permusuhan dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Samaria adalah keturunan Silam dengan orang asing, sehingga mereka mengalami permusuhan. Tapi yang menarik di sini adalah seorang perempuan Samaria ini, ia tidak tersinggung dengan perkataan Yesus, Bapak Ibu. Seorang perempuan Samaria ini tidak tersinggung. Coba bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu kan setelah nyimun minum, ya. Orang tiga ini malah diapakan? Tuhan Yesus diapakan sih perempuan itu? Malah dibolehkan. Kok di bojo limo? Itu bojo resmimu kabeh. Tersinggung enggak Bapak Ibu? Kira-kira sesuk besoknya kita melihat ini bukan tentang bagaimana kehidupan orang Samaria, bagaimana hal itu terjadi. Tapi yang paling melekat di sini adalah bagaimana orang Samaria ini tidak tersinggung, Bapak Ibu. Ketika Yesus mengatakan bojomu, ya benar, aku ngomong nak dibujuk. Karena bojomu kini mau dan itu bojomu sah. Bahkan bojomu yang saya ini duduk suamimu. Kira-kira nek apa ibu saudara disinggung ngono balik kan? Sisoknya belum ketemu gue sing melehke. Nah iso orang yang bicara cuma dulu, bicara kadang. Dan soalnya belajarnya yang cuma dulu. Betapa mudahnya kita tersinggung sehingga permusuhan itu gampang sekali terjadi. Namun berbeda dengan perempuan Samaria ini, ketika ia dipolahkan sama Tuhan Yesus, ketika dia diilik sama Tuhan Yesus, dia tidak tersinggung. Bahkan dia mengatakan, Tuhan, dengan demikian nyatalah, aku percaya bahwa Aku adalah Tuhan yang tahu segalanya. Bahkan tidak cukup dari situ saja, karena ia tidak tersinggung, ia malahan bisa mengajak orang-orang Samaria yang lain untuk menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan perempuan Samaria ini menjadi saksi. Dia bersaksi bahwa ia mengatakan kepada segala sesuatu yang ia perbuat, Tuhan Yesus ketahui. Bahkan semua orang Samaria minta Yesus nginep pirang dina, Bapak Ibu. Dan minta Yesus tinggal di sini dengan Tuhan. Akhirnya Yesus nginep pirang dina. Rong dina. Karena apa? Karena perempuan itu bukan mengibarkan bendera peperangan, tapi ia mengibarkan bendera persahabatan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kalau kita mau mendahaskan Mazmur tadi di ref, itulah yang terjadi pada perempuan Samaria. Coba berani, ref. Orang begitu ya. Pada ini juga engkau benar sih. Jangan
Ia membuka hatinya, ia membuka pikirannya, sehingga ia mau berbincang-bincang dengan Yesus. Bahkan ia tidak tersinggung karena ia membuka hatinya. Aku cukup menjadi orang berdosa, tapi kenapa ada orang Yahudi yang datang kepadaku meminta air? Ia membuka hatinya sehingga percakapan itu terjadi. Bahkan ia menjadi saksi sehingga semua orang bisa menjadi sahabat Yesus. Itulah juga yang dituliskan di dalam Keluaran 17 yang mengajak kita bersama bagaimana ketika bangsa Israel mengeraskan hati, bahkan ia menggodai kehidupannya. Ia menggoda bahwa ia ingin menguji Allah. Di mana? Apakah di sini ada Tuhan Allah? Mengapa kami kok menderita? Ia meminta kepada Musa untuk memberikan air. Betapa kebahagiaannya bangsa Israel saat itu. Ketika ia hanya sekadar mengeraskan hatinya, tapi ia tidak mau berusaha. Berbeda dengan orang Samaria, perempuan Samaria ini, bahkan perempuan yang sangat-sangat berdosa. Mengapa berdosa Bapak Ibu? Karena perempuan Samaria ini pergi menimba air tadi jam berapa? Jam 12 siang. Padahal biasanya orang-orang itu ketika menimba itu dalam disposisinya, dalam kebiasaan sehari-hari mereka, dalam kita melihat dalam terjemahan Alkitab atau dalam eksposisinya, itu biasanya orang-orang itu mengambil air itu pagi dan sore. Tapi si perempuan ini ngambilnya siang hari. Berarti artinya dia dikucilkan juga oleh orang Samaria. Oleh orang Samaria sendiri karena perbuatannya yang sangat dosa. Dia sudah merasakan berdosa sebagai orang Samaria, dikucilkan karena dia gundah dan dikucilkan, sehingga dia menimba di siang hari. Tapi Yesus datang kepadanya, dia membuka hatinya, bahkan dia tidak mengeraskan hatinya, sehingga ketika Rasul Paulus menjadi rasulnya Tuhan Allah, yang mengingatkan kepada jemaat di Roma untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita dapat mengakhiri berita-berita yang saat ini terjadi di dalam dunia ini tentang banyak sekali permusuhan, bahkan banyak sekali negara-negara yang saling berperang. Bahkan kita pun juga memiliki bangsa Indonesia yang juga berperang dengan bangsanya sendiri, karena mereka tidak pernah membuka hatinya. Namun kita di pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang melihat kesaksian dari perempuan Samaria, di mana ia menjadi orang yang tidak mudah tersinggung, dan yang kedua, ia membuka hati untuk mendengar firman Tuhan. Melalui dua hal inilah, mari bersama kita belajar di Minggu Prapaskah ini, Minggu Penantian, di mana Yesus akan mau berikan keadaannya, mengorbankan hidupnya untuk menebus kita. Disinilah kita belajar bersama di Minggu Prapaskah yang kedua ini tentang dua hal tadi, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah tersinggung. Amin Bapak Ibu. Jadi sisuk nek somene nanti ojo gampang ojo gampang tersinggung. Iya, caranya menjadi tidak mudah tersinggung, yaitu yang kedua, mau membuka hati. Bukalah hati kita, jangan buka dompet kita, Bapak Ibu. Di sini surga dan neraka, tapi bukalah hati kita untuk melihat jelas apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, sehingga kita mampu menjadi sahabat, bahkan kita mampu bersaksi sebagaimana perempuan Samaria yang menjadikan hidupnya, bahkan orang-orang Samaria yang lain percaya kepada Yesus. Berbuatlah itu dalam hidup kita, sehingga kita mampu menjadi orang-orang, bahkan murid-murid Yesus, yang mampu menjadi saksi, yang mampu membuka hati kita dan menjadi orang yang baik bagi setiap orang. Teruslah membuka hati, karena dari situlah Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama kita satu sejenak.
teduh cukup. Di saat ini ada kesempatan ujian dari murid SMP Masehi 1. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Rita dan Bapak Ibu Majelis. Kami dari SMP Masehi 1 PSAK ikut ibadah hari ini bersama Bapak Ibu semuanya. Sebuah kebanggaan yang besar bagi kami bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya untuk ikut memuji nama Tuhan. Perkenankan kami dari vokal grup SMP Masehi 1 ingin memuji Tuhan, ingin menyatakan bahwa kebaikan Tuhan yang sungguh amat luar biasa yang kita rasakan setiap hari lewat puji-pujian yang akan kami bawakan. Semoga pujian yang kami bawakan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Of the goodness of God.
kasih atas persembahan pujian, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Baik, jemaat, dipersilakan untuk berdiri. Bersama umat dunia, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sebagaimana yang telah diwatakan di dalam warta gereja, dan tidak ada keberatan yang sah bahwa di dalam ibadah ini akan dilayangkan peneguhan majelis gereja atas diri Bapak Sukiman, karena tentu kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Bapak Sukiman mengalami sakit, dan puji Tuhan setelah dipasang ring kembali terpanggil untuk menjadi majelis gereja, sehingga pada kesempatan kali ini menjadi sebuah hal yang perlu kita sukacitakan, karena beliau telah memperkenalkan dirinya untuk diteguhkan menjadi majelis gereja. Dan perlu kita ketahui bahwa kehidupan bersama religius yang berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus yang dinamakan gereja itu memiliki kepemimpinan sendiri atas dua sisi. Sisi yang pertama yaitu kepemimpinan melalui kuasa Allah di dalam Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alat, dan yang kedua sisi kemanusiawian di mana gereja dipimpin oleh manusia yang dipanggil oleh Allah sebagai rekan sekerja yang dianugerahi jabatan gerejawi. Bersama pendeta, penatua, dan diakon menjadi penanggung jawab kegiatan gereja baik di bidang pemerintahan, penyelamatan Allah, pemeliharaan keselamatan maupun organisasi gereja. Penatua memiliki tugas khusus mengatur kehidupan gereja, sedangkan diakon memiliki tugas khusus melakukan pelayanan kasih kepada warga gereja dan masyarakatnya. Oleh karena itu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kami persilakan Bapak Sukiman yang akan diteguhkan sebagai diakon, persilakan untuk berdiri dan doa. Agar jemaat menjadi saksi kesanggupan Bapak Sukiman dan menjadi bagian majelis di dalam PKC Karanganyar, maka kami persilakan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Ada 4 pertanyaan dan akan dijawab di akhir pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa Allah memanggil saudara melalui gereja menjadi majelis gereja? Dan yang kedua, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai majelis dengan penuh tanggung jawab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan seluruh organ pelayanan gereja dan masyarakat? Dan yang keempat, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab Bapak Sukiman? Ya, dengan senang hati. Terima kasih. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kita bangkit berdiri. Kita sambut sukacita ini karena ada saudara kita yang senantiasa melayani Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita menjadi saksinya. Untuk itu kita berhati di dalam peneguhan majelis ini. Atas nama gereja, saya menentukan Bapak Sukiman sebagai diakon dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Allah yang Maha
Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu tahu Pak Supiman? Belum tahu loh. Jadi saya perkenalkan Pak Supiman yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Walaupun sudah pasang ring berapa Pak? Hah? 1 ya. Ring sekernya 1 Bapak Ibu. Ayo puji Tuhan di hari ini bersedia bahkan tidak keberatan. Lalu Bapak Ibu kapan? Ada pertanyaan itu Bapak Ibu kapan? Pak Supiman yang sekarang sudah sehat nggak sakit lagi, senantiasa mau memberikan. Kita pun juga mari bersama senantiasa melayani Tuhan, tidak hanya di dalam majelis tentunya, tapi di dalam setiap pelayanan kita. Dan mari bersama kita mendukung kegiatan majelis gereja dan senantiasa kita melayani bersama di gereja Tuhan ini. Kita berikan mari bersama kita bawa sukacita kita hari ini dan kita bersatu di dalam doa syafaat. Saya sebelumnya Pak Supiman silakan untuk duduk di atas. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan dari hadirat-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, membawa kami, mendorong kami untuk terus maju ke depan, bukan melihat ke belakang yang menjadi sebuah pengalaman kami untuk masa depan yang lebih baik. Berkatilah kami Bapa, agar kami senantiasa membuka hati kami, membuka pikiran kami, sehingga kami tidak terjebak di dalam kehidupan yang saat ini kami inginkan di dalam keinginan duniawi kami. Namun berkatilah kami untuk terus maju ke depan, melihat masa depan yang cerah, karena kami hidup bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami hidup bersama dengan penuh kasih dan berkat Tuhan melalui keluarga kami, melalui pasangan hidup kami, melalui anak-anak kami, bahkan melalui orang tua yang senantiasa mendidik dan mengajarkan kami kebaikan. Berkatilah Bapa, agar kami mampu terus bersyukur, bahkan menjalani hidup ini dengan lebih baik, sebagaimana hari-hari yang akan kami sambut di hari-hari yang akan datang. Karena kami terus mau membuka hati kami, bahkan kami menjadi orang-orang yang bukan mencari permusuhan, tapi kami menjadi sahabat bagi orang lain, tentu saja bagi keluarga kami, tentu saja bagi orang-orang yang kami kasihi di dalam kehidupan keluarga yang Tuhan berkati ini. Bapa, kasih-Mu yang begitu luar biasa, kiranya juga menghantarkan kami untuk menjadi sahabat bagi setiap orang di dalam setiap pekerjaan dan usaha yang Tuhan berikan. Kami dapat saling berelasi satu dengan yang lain, karena kami membuka hati kami untuk orang lain. Kami menjadi orang-orang yang tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung di dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Sehingga apa yang kami lakukan untuk mencukupi kehidupan kami dari hari lepas hari menjadi sebuah hal yang penuh dengan sukacita, karena kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bekerja sama dengan yang lain, bahkan dapat berrelasi yang baik dalam setiap lingkungan pekerjaan dan usaha yang Tuhan berikan. Karena masih banyak saudara-saudara kami, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, bahkan membangun setiap jerih telahnya di dalam usahanya. Tuhan pakai mereka sebagaimana Tuhan telah melimpahkan talenta di dalam hidupnya. Kiranya di dalam kerja kerasnya, di dalam mereka berpengharapan dan melakukan pengharapan itu, mendapatkan setiap pekerjaan yang baik, bahkan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam pekerjaan maupun usahanya. Berkatilah mereka Bapa, sebagaimana Tuhan memberkati kami yang hidup di dalam kesehatan, dan kami tidak menyia-nyiakan kesehatan yang Tuhan berikan ini untuk terus melihat ke depan, melihat masa depan yang begitu masih panjang, dan kami pun mempersiapkannya di dalam kesehatan kami. Dan kesehatan yang kami usahakan ini Tuhan berkati, agar Tuhan dapat menjadikan kehidupan kami terus ada, bahkan terus bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan. Karena masih banyak saudara-saudara kami yang saat ini terbalik sakit, apapun dalam
Tuhan, sebagaimana Ibu Tri Lestari Estuanto dan setiap saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan pribadi, Tuhan berkati mereka agar mereka pun memperoleh kesehatan, bahkan pemulihan di dalam setiap usaha mereka untuk kesehatannya. Bapak, kami yang hadir di pagi hari ini pun juga mengharap berkat Tuhan di dalam kami membuka hati dan pikiran kami untuk hidup yang lebih baik, untuk hari-hari depan yang penuh dengan berkat Tuhan. Pakailah kami Bapak untuk menjadi kesaksian dalam hidup ini, agar kami tidak hanya menjadi sebagaimana bangsa Israel yang penuh dengan keluh kesah, tapi kami dapat menjadi sebagaimana Tuhan yang mendekati sehingga perempuan Samaria mengenal Engkau, bahkan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Berkatilah kami Bapa agar kami hidup penuh dengan berkat, bukan penuh dengan keluh kesah. Bapa, kuatkanlah kami, jamahlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus termotivasi untuk hidup lebih baik, karena Tuhan memberikan talenta ini bukan untuk kami simpan, tapi untuk kami kembangkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas talenta-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita diberikan waktu untuk menghaturkan persembahan, dan persembahan ini kita dasari dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Terima
berdoa. Terima kasih Allahku, Tuhanku yang dahsyat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan yang masih boleh kami alami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama dengan saudara seiman di dalam ibadah ini. Ya Tuhan, ajari kami, tolonglah kami untuk kami melembutkan hati kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu. Tuhan, saat ini kami bawa persembahan yang tidak seberapa ini. Kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mensucikan dan menguduskan persembahan ini, kiranya boleh dipakai bagi kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi pengerja gereja yang membawa persembahan ini. Tuhan, berikan roh hikmat, Tuhan, pengertian, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan dalam segala apa yang dilakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu semua tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Tuhan memberkati, berikan kemudahan di dalam segala dan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan permohonan ini. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara